Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang market and marketing. Saya Kholisatul Bilqis, NIM 1861313 dan rekan saya Siti Tri Nur Hafido, NIM 1861215. Market dan marketing. Market adalah himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial untuk suatu produk. Sedangkan marketing adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial, dapat pula diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Analisis pasar. Analisis pasar adalah penilaian kualitatif dan kuantitatif dari suatu pasar. Ini melihat kondisi pasar lebih dalam, baik dari segi volume dan nilai, berbagai segmen pelanggan dan pola pembelian mereka, persaingan lingkungan ekonomi, serta hambatan untuk masuk ke pasar tersebut. Tujuan utama dari analisis pasar adalah menunjukkan kepada investor bahwa Anda memahami pasar dengan baik dan pasar tersebut cukup besar untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Market analysis dibagi menjadi 6 bagian sebagai berikut. Yang pertama, market size, yaitu besaran pasar itu berisi sejumlah konsumen atau pengguna aktif dengan pertumbuhan yang jelas dan terdapat peluang untuk menarik konsumen dan pengguna aktif itu. Yang kedua, market segment. Segmentasi pasar dapat diartikan sebagai proses membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang lebih homogen, yang memiliki kesamaan kebutuhan atau karakteristik dan respon terhadap program pemasaran. Yang ketiga, customer mix, yaitu marketing mix merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran. Yang keempat, kompetitor, yaitu praktik mengevaluasi kompetitor di pasar. Anda akan mengumpulkan data dari kinerja mereka dengan tujuan untuk memperkaya strategi pemasaran dan produk perusahaan. Yang kelima, market share, yaitu suatu bagian atas semua permintaan terhadap sebuah produk yang menggambarkan golongan pelanggan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Dan yang terakhir, spending group, yaitu suatu kelompok yang mengidentifikasi, mengumpulkan, membersihkan, mengelompokkan, mengkategorikan, dan menganalisis data pengeluaran organisasi perusahaan, dilakukan dengan mengurangi biaya pengadaan dan meningkatkan efisiensi dengan meningkatkan visibilitas dan transparansi. Sekian, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Marketing mix ada 7. Yang pertama adalah produk. Produk adalah hasil produksi yang dihasilkan dari produsen untuk dijual kepada konsumen. Dalam usaha ini kami akan memproduksi pentol yang memiliki beragam saus. Dan yang kedua adalah harga. Harga adalah jumlah uang yang akan dibayarkan konsumen kepada produsen. Dalam usaha ini memiliki patokan harga yang sesuai dengan kantong remaja atau mahasiswa atau menengah ke bawah. Yang selanjutnya adalah lokasi. Lokasi adalah penempatan dari usaha tersebut. Dalam usaha ini memilih tempat yang strategis di mana dekat sekolah, SMP atau SMA terdekat, sehingga karena sasaran dari usaha ini adalah para siswa dan mahasiswa. Dan kedua adalah proses. Proses adalah semua mekanisme atau aktivitas yang dilakukan dalam suatu usaha. Dalam usaha ini yang pertama adalah membuat pentol serta memberikan saus sesuai dengan keinginan konsumen. Yang terakhir adalah pembelian konsumen, bisa langsung ke toko atau dalam pengiriman seperti Gojek atau Grab. Yang ketiga adalah promosi, di mana suatu komunikasi atau penyampaian kepada konsumen agar membeli produk dari kami. Dalam usaha ini kami memiliki promosi dalam media sosial sehingga dapat terjangkau oleh semua. Yang dua terakhir adalah orang. Orang adalah semua pelaku yang menjadi peranan dalam usaha tersebut. Dalam usaha ini adalah karyawan yang mampu membuat pentol dan saus yang sesuai dengan keinginan konsumen. Yang terakhir adalah bukti fisik.
Bukti fisik adalah suatu nilai tambah yang disediakan oleh produsen kepada konsumen. Dalam usaha ini kami menyediakan ruang makan yang nyaman dan suhu ruangan yang baik. Marketing strategi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pembagian kelompok yang berbeda. Dalam usaha ini ada 3. Yang pertama adalah kalangan remaja, kalangan siswa-siswi, kalangan pegawai kantor. Yang kedua adalah marketing targeting, di mana menentukan keaktifan dari segmen yang berbeda dalam usaha ini, yaitu kalangan siswa-siswi SMP dan SMA. Yang ketiga adalah marketing positioning, di mana menetapkan posisi produk dalam kompetitif pasar. Dalam usaha ini memiliki keunikan, yaitu memiliki saus yang berbeda dan memiliki bermacam, sehingga konsumen dapat memilih sesuai dengan keinginannya. Sekian penjelasan dari kami tentang market dan marketing dari usaha kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.